7 kebiasaan calon anak muda sukses versi buku 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen Covey. Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Akhirnya setelah hampir 2 tahun gue nggak bikin video panjang di YouTube, gue nyempetin lagi untuk bikin video panjang di YouTube mulai dari sekarang. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Selama 2 tahun ke belakang, gue terlalu fokus di TikTok, di Reels, dan juga di YouTube Short, sehingga nggak sempat buat bikin video panjang. Terlebih juga gue harus pindahan rumah, harus setup lagi studio, lighting juga belum merata, jadi mohon maaf buat teman-teman yang belum nyaman untuk nonton ya. Semoga ke depan kita bisa upgrade lagi, lebih baik lagi. Kali ini kita akan bahas tentang 7 kebiasaan efektif calon anak muda sukses versi buku 7 Habits of Highly Effective People dari Stephen Covey. Buat teman-teman yang belum tahu Stephen Covey adalah seorang pakar manajemen yang juga seorang pengusaha besar di Amerika Serikat yang menulis buku 7 Habits Highly Effective People. Buku ini selama 25 tahun berturut-turut menjadi buku yang bestseller di seluruh dunia. Buku ini diterbitkan sekitar tahun 95 hingga 98 ya. Dan tidak termakan zaman karena yang dibahas dalam buku ini adalah konsep dasar perilaku dan kehidupan manusia. Jadi tidak termakan oleh teknologi, perubahan zaman, dan lain sebagainya. Nah, setidaknya gue sudah merangkum 7 kebiasaan efektif calon anak muda sukses versi buku tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu baca full bukunya. Dari video ini teman-teman sudah secara sekilas memahami isi dari buku tersebut. Jadi pastikan teman-teman nonton video ini sampai akhir untuk dapat memahami semua sinopsisnya. Teman-teman, di buku ini dijelaskan bahwa sepintar apapun manusia, mau terdidik ataupun tidak, kalau dia tidak punya kebiasaan efektif, maka dia akan selalu menjadi pecundang. Nah, konsep ini diadaptasi karena kita melihat banyak sekali orang berpendidikan atau orang pintar kita menyebutnya ya, tapi belum tentu cerdas. Perbedaannya adalah ketika cerdas, orang tersebut efektif melakukan tindakan. Satu orang bisa menghasilkan 10 poin, ada satu orang yang hanya menghasilkan 1 poin. Dalam hal ini adalah produktivitas. Jadi ketika orang punya produktivitas tinggi dalam waktu yang sama, artinya waktu dia semakin berharga. Nah, itu yang disebut dengan efektivitas tingkat tinggi. Nah, teman-teman, kalau kita mempelajari konsepnya tersebut, Stephen Covey itu memang menjelaskan bagaimana anak muda memiliki efektivitas dalam menggunakan waktu. Setidaknya ada 7 kebiasaan atau 7 perilaku efektif untuk mempercepat kita mencapai kesuksesan. Ini harus dilakukan oleh kita dari usia berapapun. Baik dari masih di bangku sekolah, bangku kuliah, hingga kita menitik karir di perusahaan maupun membangun bisnis kita sendiri. Nah, kita akan mulai dari yang nomor pertama, yaitu menjadi seorang yang proaktif. Proaktif itu lawan dari reaktif. Proaktif artinya kita merespon suatu kejadian atau suatu tantangan dengan hal yang positif terhadap diri kita. Sementara reaktif itu kita merespon kejadian atau tantangan menjadi pelemah terhadap diri kita. Konsep ini mendasarkan pada bagaimana kita memilih respon yang baik terhadap suatu kejadian. Misalnya, kita memiliki opsi untuk berbisnis. Ada sebagian orang yang melihat halangan dan rintangan sebagai sebuah ancaman yang menakutkan, sehingga orang tersebut nggak mau melakukan tindakan berbisnis atau tidak berani merintis usaha. Tapi ada seseorang yang mensugesti dirinya bahwa dia bisa, bahwa dia yakin dia sukses, bahwa dia yakin bisa menyelesaikan tantangan itu dan dia bertindak. Nah, menjadi proaktif artinya aktif untuk merespon secara positif. Kita bisa memilih kita mau merespon positif ataupun negatif suatu kejadian. Maka dari itu, orang yang efektif untuk mencapai kesuksesan itu selalu merespon apapun dengan positif. Tidak menyalahkan keadaan. Aku lahir dari keluarga kurang mampu, jadi aku nggak bisa sukses. Aku tinggal di kampung, jadi nggak bisa sukses. Aku nggak punya sepeda motor, aku tidak punya akses internet, dan sebagainya. Itu bukan menjadi alasan buat teman-teman tidak mencapai kesuksesan. Merespon dengan positif artinya semua kejadian itu adalah karena kita sendiri. Karena kita tidak merespon secara positif. Menjadi proaktif artinya kita aktif merespon dengan positif, menjadi sugesti buat kita bertindak secara konsisten dan membangun kepercayaan diri terhadap diri kita untuk bisa menyelesaikan tantangan itu. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah menentukan tujuan atau targeting. Jadi banyak anak muda itu ketika ditanya besarnya mau jadi apa, mungkin dia bisa jawab, tapi dia tidak tahu 1 tahun kemudian apa yang harus dia capai. 1 bulan yang akan datang apa yang harus dia capai. 1 hari yang akan datang apa yang harus dia capai. Seseorang yang efektif itu membreakdown semuanya dengan sangat rinci.
target tahunan atau target 5 tahun ke depan itu merupakan global perjalanan yang harus ditempuh satu demi satu. Target 5 tahun disusun dalam bentuk tahunan, bagaimana setahun ke depan harus terjadi, 1 tahun ke depannya lagi harus mencapai apa, 2 tahun mencapai apa, dan 1 bulan ke depan mencapai apa, 3 bulan ke depan mencapai apa, 1 hari ke depan mencapai apa, sehingga sukses mencapai target bulanan, target tahunan, hingga target jangka panjang. Nah, seorang yang memiliki efektivitas tingkat tinggi itu berhasil membreakdown semuanya sehingga satu arus, satu jalan. Secara garis lurus itu merupakan cicilan-cicilan dia untuk mencapai kesuksesan besar. Nah, terkadang anak muda itu berbelok-belok. Nah, kalau kita lihat grafiknya berbelok-belok, kadang kehilangan arah, kurang fokus, kehilangan arah, mencoba hal baru, dan tidak konsisten dalam satu tujuan. Sehingga dia tidak efektif. Ada yang lebih cepat mencapai ke tujuan, ada yang lebih lambat atau lebih lama, bukan karena dia nggak beraksi, bukan karena dia malas, tapi karena dia nggak punya arah aja. Yang satu lurus dengan kecepatan 30 km per jam, yang satu mungkin bisa jadi 30 km per jam juga, atau bahkan 50 km per jam. Tapi dia berbelok-belok, sehingga dia tidak mencapai tujuan dengan efektif. Nah, itu adalah menetapkan tujuan dan targeting. Sehingga teman-teman harus menetapkan target harian, bulanan, tahunan, hingga jangka panjang, supaya teman-teman selalu dalam jalur yang tepat, arah yang tepat, dan tidak membuang-buang waktu dalam proses teman-teman. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah tentang memiliki skala prioritas. Teman-teman, kita terkadang banyak intervensi ketika melakukan tindakan atau upaya mencapai ke tujuan atau cita-cita kita. Intervensi itu bisa dilatar belakangi karena lingkungan kita ataupun karena sugesti negatif dalam diri kita. Ketika kita harus memutuskan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, terkadang kita mempertimbangkan hal-hal yang tidak perlu dipertimbangkan. Contohnya, pansos, mencari ketenaran, mencari pengakuan yang sebenarnya tidak berkorelasi terhadap cita-cita kita di masa depan. Nah, itu adalah penyebab kenapa kita tidak bisa menyusun skala prioritas. Skala prioritas, kalau gue sendiri itu selalu pakai prinsipnya Eisenhower Decision Matrix. Nah, Decision Matrix ini bisa teman-teman adopsi juga buat diri teman-teman. Decision Matrix ini adalah 4 kuadran untuk kita memutuskan tindakan yang harus dilakukan sekarang, yang harus dilakukan besok atau bisa ditunda, apa yang harus bisa didelegasikan, dan apa yang harus di-delete dari prioritas kita. Teman-teman harus menyusun prioritas teman-teman dari nomor 1, skala 1 sampai 10, kemudian teman-teman meletakkannya dalam decision matrix. Apa yang harus di-do it now atau dilakukan sekarang, yang important dan urgent, apa yang tidak urgent tapi important, dan apa yang important tapi tidak urgent. Itu semua diputuskan dalam decision matrix. Ini karya Eisenhower ya. Seperti contohnya teman-teman kuliah itu adalah harus do it now. Kalau memang udah jadwalnya jam 7 pagi, teman-teman nggak bisa menundanya di jam 12 siang, karena itu sudah dijadwal. Dan teman-teman juga tidak bisa mendelegasikan, karena tugas kuliah adalah teman-teman sendiri harus hadir, bukan diwakilkan. Nah, beda kasus ketika teman-teman memimpin organisasi. Ketika teman-teman memimpin organisasi, sebagai seorang pimpinan, teman-teman bisa mendelegasikan sambutannya kepada sekretaris atau kepada bendahara. Jadi ketika ada 2 posisi jadwal berbenturan, ketika teman-teman memimpin organisasi dengan jadwal kuliah dalam jam yang sama, mana yang prioritas? Tentu saja yang prioritas adalah yang kuliahnya. Mengapa? Karena ini harus dilakukan oleh teman-teman, harus absen, harus diri teman-teman yang hadir, dan harus di waktu saat itu juga. Sementara yang organisasi, sebagai seorang pimpinan, teman-teman bisa sambutan diwakilkan atau didelegasikan kepada wakilnya atau bendaharanya. Itu adalah fungsi delegasi. Ketika important tapi tidak urgent, maka keputusannya adalah didelegasikan. Atau ketika important dan urgent, teman-teman harus lakukan sekarang. Semua itu teman-teman yang tahu, bukan gue yang tahu ya. Teman-teman yang tahu mana yang harus dilakukan sekarang, mana yang bisa dilakukan besok atau ditunda, mana yang harus didelegasikan. Nah, itu semua kondisi-kondisi yang teman-teman tahu di lapangan. Jadi teman-teman harus punya skala prioritas yang disusun dalam decision matrix dari Eisenhower. Ya, coba teman-teman pelajari sehingga teman-teman bisa menyusun skala prioritas yang terbaik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, berpikir kolaborasi dan saling menguntungkan. Kita harus tahu bagaimana kita berkolaborasi dengan orang lain untuk menemukan win-win solution. Jangan sampai kita berkolaborasi untuk menindas orang lain demi kesuksesan kita. Karena banyak sekali anak muda yang egonya tinggi, ketika bekerja sama dengan orang lain, dia mementingkan dirinya sendiri, sedangkan orang lain menjadi terpuruk. Ya, konsep ini sebenarnya dipahami sebagai sebuah kolaborasi positif ya, bukan negatif. Namanya kolaborasi harus sama-sama win-win solution dan mutualisme.
Ketika kita bekerja sama dengan orang lain atau perusahaan kita punya kerjasama dengan perusahaan lain, maka kita harus betul-betul menyusun MOU kerjasamanya secara rinci dan sepakat. Apa yang menjadi keuntungan mereka, apa yang menjadi keuntungan kita, dan apa yang menjadi kelemahan mereka dan kelemahan kita saling melengkapi. Itu yang disebut kolaborasi saling menguntungkan. Teman-teman, ketika satu kali poin aja teman-teman mencoba berkolaborasi dengan menguntungkan diri teman-teman sendiri dan merugikan pihak kedua, maka itu akan menjadi catatan buruk buat teman-teman nanti berkolaborasi di masa yang akan datang. Sehingga ini menjadi fokus untuk teman-teman supaya bisa berkolaborasi terutama dengan orang yang lebih sukses dan kita bisa belajar dari mereka. Jangan sampai nama teman-teman jelek karena satu kali waktu teman-teman mendustai kerjasama itu. Poin yang kelima adalah mampu berkomunikasi atau public speaking. Ya, ini merupakan skill yang tidak banyak orang kuasai. Bahkan di lingkungan kampus ketika presentasi masih dorong-dorongan siapa yang presentasi, siapa yang pegang laptop. Nah, karakter-karakter seperti ini kita harus rubah. Kita harus betul-betul menguasai public speaking dan komunikasi. Karena public speaking dan komunikasi itu berpengaruh terhadap kita dalam membentuk personal branding, dalam kita bernegosiasi, dalam kita berdiplomasi di masa depan. Begitu banyak rintangan di masa depan yang membutuhkan kemampuan diplomasi. Ada banyak sekali rintangan di masa depan yang membutuhkan negosiasi. Ada berbagai banyak tantangan di masa depan yang membutuhkan komunikasi. Ketika teman-teman jago komunikasi, maka teman-teman akan mendapatkan solusi yang terbaik yang ditempuh lewat jalur negosiasi, diplomasi, ataupun komunikasi. Nah, begitu pentingnya public speaking ini, maka teman-teman harus coba mempelajarinya, baik di dalam kampus, di luar sekolah, di dalam sekolah, ataupun melalui seminar, melalui YouTube, dan lain sebagainya. Kita harus berani berbicara, kita harus berani di atas panggung, kita harus berani mempersuasi orang, kita harus berani dan punya pengaruh terhadap orang lain. Orang yang punya influencing atau orang yang punya pengaruh terhadap orang lain itu cenderung sukses menjadi pemimpin dan dapat mengoperasikan sistem dengan sangat baik. Yang keenam, berpikir solusi atau solutif. Ini memerlukan kemampuan berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis ya, karena buat teman-teman yang ingin efektif untuk mencapai tujuan atau cita-cita teman-teman, maka teman-teman harus segera mencari solusi ketika menemukan suatu problem atau masalah atau rintangan yang tidak terduga sebelumnya. Nah, kemampuan ini merupakan kemampuan berpikir kritis. Pertama, kritis untuk melihat problem tersebut secara mendalam dan kritis untuk mencari solusi yang terbaik yang menjadi alternatif untuk kita bisa tetap mencapai cita-cita kita dengan efektif. Seperti halnya ketika kita ingin berbisnis dan kita memikirkan produk apa yang akan kita jual, maka kita harus mencari problem apa yang ada di masyarakat, kebutuhan apa yang ada di masyarakat, permintaan apa yang ada di masyarakat, dan kita akan menyediakan suplainya atau kita sebagai orang yang menawarkan. Nah, kemampuan kita untuk mencari titik lemah demand dengan memberikan supply itu adalah titik poin di mana kita sukses berwirausaha. Jadi, kemampuan itu adalah kemampuan berpikir kritis, melihat suatu masalah dan memberikan solusi. Kemudian berpikir secara kreatif untuk memberikan solusi yang terbaik dari masalah yang ada. Dua komparasi ini adalah bentuk kita untuk bisa bermanfaat bagi orang lain dan memiliki nilai jual di lingkungan masyarakat. Dan yang ketujuh, belajar untuk selalu memperbarui diri. Aplikasi Android ataupun App Store semuanya juga ada update-nya. Manusia seperti kita, apalagi kita anak muda, itu harus selalu update. Bahkan mungkin tiap hari harus ada update, harus ada perkembangan yang lebih baik. Orang anak muda yang kemarin dengan hari sekarang kok lebih baik yang kemarin dan hari sekarang lebih buruk, itu adalah yang paling merugi. Dan teman-teman harus tahu apa perkembangan tiap hari dari diri teman-teman. Dan semua itu diprogres secara harian, kemudian dicatat secara bulanan, secara tahunan, hingga dalam jangka panjang. Nah, memperbaharui diri ini teman-teman bisa lakukan dengan menambah pengetahuan, menambah kesehatan, menambah motivasi. Setidaknya ada 4 segmen yang harus teman-teman fokuskan untuk selalu ditingkatkan. Yang pertama, dalam tubuh diri teman-teman sendiri, teman-teman harus memberikan asupan kepada diri teman-teman, asupan yang sehat, asupan yang bergizi, dan tidak lupa untuk menyeimbangkan pikiran. Teman-teman juga harus selalu belajar hal baru, menambah pengetahuan dan menambah wawasan. Ada juga segmen hati dan motivasi. Teman-teman harus dapat memotivasi diri teman-teman sendiri, terlebih kalau teman-teman ingin jadi wirausaha, teman-teman harus bisa menjadi bos untuk diri sendiri, mengatur diri sendiri, memotivasi diri sendiri, dan menggerakkan diri teman-teman sendiri. Nah, itu merupakan PR yang cukup berat ya buat kalangan wirausaha. Ketika dirinya malas, maka hasilnya akan buruk. Ketika dirinya semangat, hasilnya akan maksimal.
Dan bagaimana cara membuat semangat adalah bergantung terhadap motivasi yang teman-teman buat terhadap diri teman-teman sendiri. Nah teman-teman, setidaknya itu adalah 7 kebiasaan efektif yang ditulis oleh Stephen Covey dalam bukunya 7 Habits of Highly Effective People. Teman-teman kalau pengen belajar lebih mendalam tentang hal itu, teman-teman bisa beli bukunya atau download e-booknya, atau teman-teman bisa komen di bawah untuk aku jelaskan lebih lanjut tentang konsep-konsep tersebut. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya. Gue Mas Iftiari. Bye-bye.